UMKM secara signifikan masih terhambat dalam mendapatkan kredit di Indonesia. Padahal UMKM memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia. Kami ulas dalam menyoal pembiayaan UMKM berikut ini. Kita lihat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM telah terbukti menjadi penggerak tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 60% di tahun 2017. Tercatat ada sekitar 58,9 juta UMKM di Indonesia yang menyerap sangat tinggi sekali tenaga kerja di atas kisarannya 90% tenaga kerja di tanah air. Kemudian kita lihat International Finance Corporation dalam laporannya Serving the Financial Needs of Indonesia SMEs menanyakan kepada pelaku UMKM apa yang menjadi kunci dalam mengembangkan usaha mereka. Sebagian dari kita banyak yang belum dapat memenuhi kebutuhannya akan usaha yang sedang ia jalani saat ini. Terlebih lagi, sampai dengan sekarang, virus corona masih terus mengintai kita tiada habis-habisnya. PPKM darurat, itulah kebijakan pemerintah yang sedang digalakkan saat ini, demi memutus mata rantai penyebaran virus corona yang makin hari makin banyak memakan korban. Namun, di sisi lain, beberapa UMKM merasa terhambat dengan perekonomiannya, dikarenakan harus membatasi pendapatannya. Disinilah peran perbankan dalam menjalankan program fintech syariah harus digerakkan. Fintech syariah adalah sebuah aplikasi pintar yang dapat membantu usaha permodalan para UMKM yang merasa kesulitan dalam hal ekonomi untuk mengembangkan usahanya di tengah kebijakan PPKM sekarang ini. Harapannya, setelah mendapat dana dari fintech, para pelaku UMKM mereka semakin melebarkan sayapnya hingga mendapat pengembangan dari usaha yang dijalani. Sama halnya dengan perbankan, fintech syariah selalu mengedepankan penggunaan prinsip syariah yang terbebas dari 3 hal, yaitu maisir, gharar, dan riba. Oleh sebab itu, fintech berbasis syariah lebih aman karena tidak ada bunga di dalamnya, sekaligus menjadi penggerak untuk memperkenalkan gaya hidup halal kepada masyarakat luas, sehingga menguntungkan banyak pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dari sini, kita bisa lihat keadaan pasar yang tatkala mereka mempraktikkan perilaku ekonomi syariah di dalamnya terlihat amatlah sejahtera. Mulai dari tidak mengurangi takaran timbangan, tidak menjual komoditi haram, tidak melakukan transaksi dengan cara yang batil, dan bahkan akadnya pun harus jelas, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi Islam, baik produsen, distributor, maupun konsumen harus menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan prinsip syariah, agar mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 pun dijelaskan bahwa manusia berperan sebagai khalifah yang diberi kepercayaan dalam mengelola sumber daya dan pandemi ini dengan disertai kebajikan di jalan Allah. Bersama kita, mari kita berperilaku ekonomi sesuai dengan prinsip syariah agar terciptanya kemaslahatan bersama. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bisa buat kalian semua makin paham tentang perkembangan ekonomi syariah yang ada di Gorontalo. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa keadaan pasar yang tatkala mereka mempraktikkan perilaku ekonomi syariah di dalamnya berupa tidak mengurangi takaran timbangan, tidak menjual komoditi haram, tidak melakukan transaksi dengan cara yang batil, itu amatlah tentram dan sejahtera. Oh iya, satu lagi, jangan lupa ya dengan program perbankan, yakni fintech syariah, yang dapat membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini. Saya Irfan Hidayat dari MAN 1 Kota Gorontalo. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.